Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Pak Jas, kami dari kelompok 10 hari ini akan presentasi tentang manajemen resiko pada level korporasi. Boleh di next, Mas? Di sini ada anggota kami yaitu saya sendiri Muhammad Farhan Satria, lalu ada teman saya Atalah Irsyad Elfikar. Lanjut, itu materi pertama itu di definisi dan konsep dasar dari manajemen risiko korporasi atau enterprise risk management. Itu merupakan pendekatan strategis dan terstruktur untuk mengelola risiko di seluruh organisasi. Nah, berbeda dengan manajemen risiko tradisional yang sifatnya itu parsial, enterprise risk management ini mencakup seluruh aspek organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Nah, untuk prinsip utamanya juga ada beberapa. Itu yang pertama, identifikasi risiko komprehensif, yaitu mendeteksi potensi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, melakukan pemetaan risiko dari berbagai aspek, yaitu keuangan, operasional, strategis, dan compliance atau legal. Kemudian untuk prinsip kedua yaitu mitigasi dan pengendalian risiko, di mana pengembangan pengembangan strategi pencegahan dan penanganan risiko, terus merancang mekanisme kontrol internal yang efektif dan membangun sistem peringatan dini terhadap potensi risiko. Nah, kemudian yang ketiga itu prinsip optimalisasi pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini memberikan informasi risiko yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan strategis perusahaan. Dan selanjutnya itu jenis-jenis risiko dalam korporasi itu ada tiga, yaitu yang pertama risiko strategis, yaitu risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang seperti persaingan pasar, inovasi teknologi, atau perubahan regulasi. Kemudian yang kedua risiko operasional, yaitu risiko yang muncul dari proses internal perusahaan termasuk penyelesaian sistem, human error, atau gangguan rantai pasokan. Dan yang ketiga risiko keuangan, di mana risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian keuangan seperti fluktuasi mata uang, gagal bayar, atau likuiditas. Selanjutnya ada lagi dua jenis risiko lainnya, itu yang pertama risiko kepatuhan atau compliance risk, di mana risiko ini merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum atau regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu risiko reputasi, yaitu yang berdampak pada citra atau kepercayaan publik terhadap perusahaan seperti skandal atau pelanggaran etika di wilayah tersebut. Oke, lanjut pada proses manajemen risiko pada level korporasi. Nah, jadi yang pertama ini dari proses yang berjalan itu ada identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi sebuah bisnis. Lalu yang kedua ada menggunakan metode seperti brainstorming, analisis historis, atau konsultasi dengan pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah penilaian dan pengukuran risiko. Menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap perusahaan. Lalu menggunakan metode kuantitatif, misalnya value at risk, atau kualitatif, misalnya skala dampak rendah dan tinggi. Next, Mas. Yang ketiga itu ada mitigasi dan pengelolaan risiko, yaitu menentukan strategi pengelolaan risiko seperti menghindari, mengurangi, menerima, atau mentransfer risiko tersebut. Lalu yang keempat ada pemantauan dan evaluasi risiko, yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas strategi mitigasi. Lalu ada menggunakan key risk indicator untuk mengidentifikasi perubahan kondisi risiko. Lalu yang kelima ada komunikasi dan pelaporan, memastikan transparansi dalam pengelolaan risiko untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Next, Mas. Hasilnya ada pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM. Pendekatan yang umum digunakan dalam manajemen risiko korporasi adalah Enterprise Risk Management atau ERM. ERM merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh aspek organisasi. Model COSO ERM adalah salah satu kerangka kerja yang sering digunakan, yang terdiri dari 8 elemen utama, seperti lingkungan internal, penetapan tujuan, dan respon risiko. Next, Mas.
Nah, selanjutnya adalah manfaat manajemen risiko korporasi, yaitu mengurangi potensi kerugian finansial, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, selanjutnya meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, selanjutnya ada memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Next, Mas. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari manajemen risiko pada level korporasi itu adalah manajemen risiko pada level korporasi adalah bagian penting dari strategi bisnis yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuannya. Dengan pendekatan yang sistematis, perusahaan dapat mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko secara efektif, sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan daya saingnya di pasar. Oke, next, Mas. Oke, sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.